podcast UNH Menyapa bersama saya Dinda Syakila. Pada podcast kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang santai bersama pengurus dari UKM Olahraga di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Telah hadir bersama kita yaitu Bang Rizky dan Bang Sadri. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Boleh perkenalkan dirinya kepada sobat UNH yang ada di rumah? Oke. Sebelum saya memperkenalkan diri, ada baiknya kita mengucapkan salam dulu. Salam ya. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rizky Pronoza. Di sini saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan saya tergabung dalam organisasi UKM Olahraga, dan di UKM Olahraga saya menjabat sebagai Dikbang Pendidikan dan Pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya perkenalkan, saya Sadri Akbar. Saya menjabat dari struktur sebagai aktivis lapangan. Oke, kenapa sih Abang ini memilih UKM Olahraga sebagai unit kegiatannya? Kalau dari saya, awalnya kan memang berawal dari hobi olahraga, terkhusus di cabur voli kan, dan mencari bukan di kegiatan mahasiswa. Nah, berhubung ada nih, gabunglah di sini kan, dan lama-kelamaan ternyata di UKM Olahraga ini bukan hanya di sekitar cabur ya, di organisasinya pun kita juga dapat belajar. Maka itulah alasan saya. Menarik sekali. Lalu Bang Sadri juga gimana? Kalau saya dari dulu emang suka olahraga dan organisasi. Sebelum masuk kampus pun saya sudah mencari organisasi-organisasi yang tepat untuk saya. Ya. Apalagi saya suka olahraga, ya kemungkinan saya akan masuk organisasi olahraga. Oke. Selain suka olahraga nih, alasan apa lagi sih yang buat Abang itu tertarik banget nih masuk olahraga, UKM Olahraga? Yang pastinya dasar di UKM Olahraga, kekeluargaan di UKM Olahraga itu sangat-sangat kuat, solidaritasnya itu sih paling menarik. Oke, lalu Bang Sadri? Kalau di UKM Olahraga, emang benar yang dikatakan oleh Rizky, sangat kuat tentang olahraga, kekeluargaannya. Tapi kalau saya lebih ke organisasinya, belajar manajemen waktu, kedisiplinan, itu sangat penting untuk ke depan. Nah Bang, terkait manajemen waktu nih, gimana nih cara Abang untuk membagi waktunya antara kuliah, kerja, dan UKM gitu? Kalau dari saya pribadi cukup mudah sih untuk membagi waktunya, karena kan di posisi sekarang memang belum ada kerja, memang lagi cuman ya kuliah organisasi gitu. Belum ada kesibukan kayak kerja. Pastinya ya cukup mudah sih untuk membagi waktunya. Lalu Bang Sadri? Di UKM Olahraga untuk waktunya cukup fleksibel, karena tidak nuntut harus setiap hari harus hadir di UKM Olahraga. Makanya walaupun saya bekerja, saya sangat mudah untuk mengatur untuk ikut organisasi olahraga. Berarti memfleksibelkan waktu saja ya. Ini Bang, saya ingin tanya nih, gimana sih sejarahnya berdiri UKM Olahraga? Sejarahnya berdiri UKM Olahraga. Yang pertama, UKM Olahraga ini terbentuknya di tanggal 16 Oktober 2001. Dan dahulunya itu para mahasiswa yang hobi olahraga. Di situ para masih berkumpul kan. Oh, mereka mau punya ide nih untuk membentuk UKM. Dan pendiri kita namanya ada Kak Benny Hendrik, Kak Ganda Pasaribu, kemudian Kak Bambang Irawan, dan dibantu dengan simpatisan Kak Angkel John, almarhum Kak Angkel John. Boleh disapa? Halo Kak. Untuk mungkin Kak pengen nonton. Iya. Ya. Oke. Lalu UKM Olahraga ini kan punya moto ya Bang. Apa sih moto UKM Olahraga ini? Moto dari UKM Olahraga itu adalah Vini Vidi Vici. Apa itu Vini Vidi Vici? Kami datang, kami berjuang, dan kami menang. Kenapa itu diambil sebagai moto untuk UKM Olahraga? Itu menarik nih. Itu kan Vini Vidi Vici yang berasal dari bahasa Yunani. Dan itu memang sudah terpakai di internasional, bahwasanya untuk moto Vini Vidi Vici, kami datang, kami berjuang, kami menang. Oke. Lalu Bang Sadri nih, saya mau tanya, program kerja apa yang ada di UKM Olahraga? Kalau untuk programnya cukup banyak sih. Untuk setiap minggu setiap divisi harus menjalankan setiap programnya. Misalnya divisi futsal, sepak bola, e-sport, bola voli, dan basket. Itu rutinitas setiap minggu untuk dijalankan. Setiap minggu latihan ya. Yang kegiatan tersebut kan apakah hanya dari UKM Olahraga saja atau di luar
luar UKM olahraga dapat mengikuti kegiatan tersebut? Nah, di sini mungkin sangat-sangat menarik pertanyaan karena Menarik sih. para mahasiswa mungkin itu banyak memikir itu cuma untuk anak UKM Ya, olahraga. dikhususkan untuk UKM Iya. olahraga. Sebenarnya di sini kami organisasi UKM olahraga kami cuma sebagai wadah. Kami sering menarik atlet-atlet mahasiswa untuk datang. Itulah karena mahasiswa itu mungkin salah kaprah Iya. tentang UKM olahraga. Oh iya. Jadi nggak mengharuskan Tidak mengharuskan UKM ya. olahraga. Jadi Sobat WNH yang bukan pengurus dari UKM olahraga pun dapat bergabung bersama UKM olahraga dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Nah, Bang, untuk kegiatan bulanan biasa itu kegiatannya apa aja sih? Kalau untuk kegiatan bulanan mungkin ya kita ada di kegiatan divisi itu. Iya. Kayak seperti yang sudah dijelaskan dari saudara-saudari tadi kan, kegiatan divisi misalkan kayak futsal, jadwalnya seminggu ini ada beberapa kali main, poli dan seminggu itu sih. Lalu mingguannya apa? Kalau untuk mingguan, kalau untuk bulanan atau mingguan itu sebenarnya kegiatan divisi. Oh, kegiatan tergantung pada Iya, divisi divisi. masing-masing ya. Iya. Oke. Boleh diceritain nggak sih Bang, kegiatan dari per divisi itu apa aja sih kegiatannya? Kegiatan divisi, kita di sini mempunyai 7 divisi, kayak divisi futsal, sepak bola, badminton, tenis meja, kemudian e-sport yang baru-baru ini dan tentu sepak bola dan senam. Dan untuk jadwal kegiatan informasi itu bisa dilihat di Instagram kita, itu selalu update. Boleh dibilang apa sosial medianya? Sosial medianya. Supaya Sobat WNH tahu nih. Untuk sosial medianya untuk Instagram @UKM Olahraga, kemudian di YouTube UKM Olahraga juga, dan di Facebook UKM Olahraga juga. Nah, buat Sobat WNH yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan di UKM Olahraga, boleh dipantau sosial medianya ya Bang? Ya, betul. Oke, belakangan ini kan UKM Olahraga mengadakan turnamen Mobile Legends nih. Kenapa sih memilih Mobile Legends yang diturnamenkan? Kenapa tidak cabang olahraga yang lain? Untuk turnamen Mobile Legends, karena kami memilih turnamen Mobile Legends tersebut pada saat ini sangat-sangat banyak peminat dari Mobile Legends, dari anak SD, SMP, SMA, bahkan orang-orang dewasa pun sering memainkan Mobile Legends. Oke, ini turnamen yang keberapa ya Bang untuk Ini turnamen yang season kedua. Yang tahun lalu season pertama itu pertama kali kami adakan. Iya. Turnamen Mobile Legends kami juga disupport oleh yang utamanya dari kampus dan Kopi Paman, Kola-Kola dan Bisnet. Iya. Lalu persyaratan apa aja sih untuk turnamen yang kemarin? Untuk persyaratannya di sini kan turnamen kemarin itu waktu UNA Cup season 2 itu bukan terkhusus untuk mahasiswa. Jadi kan biasanya kalau mahasiswa itu ada persyaratan untuk LDM. Nah, jadi kalau kemarin cuma sekedar uang administrasinya dengan pengambilan formulir pendaftaran. Berarti yang kemarin itu sifatnya umum ya? Ya, sifatnya Semua umum. orang bisa Iya, mengikuti. bisa mengikuti. Cowok, cewek pun juga. Iya. Bagaimana sistemnya dalam turnamen kali ini? Untuk turnamen kali ini kami membuat sistem grup. Ya, boleh dijelasin bagaimana? Itu sistem poin dari setiap grup punya 5 tim dari setiap grup. Iya. Itu terdiri dari 20 tim. Oke, hadiah apa aja nih Bang yang didapatkan oleh pemenang dari turnamen tersebut? Kalau untuk hadiah pastinya ada piala, Iya. sertifikat, kemudian uang pembinaan. Iya, untuk Lalu kenapa nih Mobile Legends yang diambil? Karena kan masih banyak yang lain gitu seperti PUBG kah, atau Free Fire, atau yang lain gitu. Kalau kesepakatan dari pengurus kemarin memang kita untuk e-sport itu mengambil di Mobile Legends untuk di season kedua kemarin, tapi tidak menutup kemungkinan. Pastinya dari kami terus melakukan pengembangan. Untuk kedepannya mungkin kita bakalan buka turnamen dari segi PUBG, Free Fire, dan game-game online lainnya. Pasti itu. Oke, pasti akan ada ya. Pasti akan ada. perkembangan lagi. Jadi tunggu terus pantau sosial medianya UKM Olahraga. Baiklah Sobat WNH, tetap bersama kami, nantikan jeda pariwara berikut ini.
Selamat datang di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas Ilmu Komputer yang telah terakreditasi B. Dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 296 dan 1.116 lulusan, program Studi Teknik Informatika memfokuskan mahasiswanya untuk penguasaan bahasa pemrograman atau biasa dikenal dengan programming, algoritma atau komputasi, serta sistem cerdas dengan tujuan untuk menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses-proses logika. Mulai dari tahun 2017, program Studi Teknik Informatika telah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang terdiri dari kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung. Dengan kompetensi utama sistem cerdas yang meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem pakar, fuzzy, jaringan syaraf tiruan, data mining, machine learning, dan Internet of Things. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah berusaha untuk mendidik mahasiswanya sendiri agar dapat menjadi ahli di bidang teknologi informatika, khususnya komputasi cerdas. Program Studi Teknik Informatika juga didukung oleh tenaga pengajari yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta proses pembelajaran yang didukung dengan sistem e-learning melalui virtual class Universitas Nurdin Hamzah sendiri. Untuk pengembangan hard skill mahasiswa di bidang programming, multimedia, dan jaringan, program Studi Teknik Informatika sudah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium komputer dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, seperti lab pemrograman dasar, lab pemrograman lanjut, lab grafis, lab multimedia, dan lab jaringan, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Mulai 2021, Universitas Nurdin Hamzah sudah bekerja sama dengan tempat ujian kompetensi PTOK, dan program Studi Teknik Informatika membuka peluang kepada mahasiswanya untuk mengikuti program sertifikasi profesi BNSP. Program Studi Teknik Informatika juga aktif menyelenggarakan kegiatan workshop dan seminar sebagai agenda rutin setiap per semester, seperti workshop basis data, workshop pemrograman mobile, workshop pemrograman web, workshop jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan kompetensi utama, lulusan program Studi Teknik Informatika di Universitas Nurdin Hamzah berpeluang besar untuk dapat meniti karir sebagai Intelligent System Analyst, Intelligent System Developer, Decision Support System Analyst, Specialist Internet of Things, Network Engineer atau Network Administrator, dan Web Programming atau Web Developer. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan kita, dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa berkuliah di program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah, smart, visioner, dan inovatif. Terima kasih masih bersama kami, bersama Dinda, Bang Rizky, dan Bang Sodri. Saya ingin tanya lagi nih Bang, terkait turnamen yang tadi nih. UKM olahraga ini kan tidak mungkin berdiri sendiri ya. Relasi apa aja sih yang dibangun, khususnya di pemerintahan? Kalau untuk di pemerintahan, misalkan kita mengadakan acara nih, dalam contoh kayak turnamen futsal Mobile Legends kemarin, dan kita ada kerjasama di lembaga pemerintahan yaitu ESI, Esport Indonesia, dan juga kita juga kerjasama dalam sponsor-sponsor. Dan masih ada juga yang intinya kami dibawa dari naungan olahraga, misalnya dari KONI, Dispora. Betul. Oke, selain dari pemerintah nih, relasi apa aja yang dibangun seperti universitas lain kah atau beberapa perusahaan kah? Kalau di beberapa perusahaan, misal kayak sponsor, kita ada kerjasama dalam
mengadakan acara nih. Yang pastinya ada Coca-Cola, Bisnet, Kopi Poman, PS Store yang di sini ada cantum PS Store, kemudian ada brand clothing baju, ada Like It. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Wah, ini sangat menarik banget ya Sobat UNH. Nah, untuk kegiatan mendatang apa aja sih kegiatan dari UKM olahraga ini? Untuk kegiatan mendatang nih, program kerja dari UKM olahraga, kita bakalan mengadakan turnamen futsal yang dimana itu terkhusus untuk pelajar dan sekota Jambi dan diadakan di GOR. Turnamen futsal ini dalam rangka apa ya? Itu turnamen futsal itu dalam rangka anniversary kami yang ke-21. 21 tahun. 21 tahun. Oke. Kenapa yang diambil itu turnamen futsal? Kenapa tidak cabang olahraga yang lain? Karena sudah sebelumnya kan COVID. Iya. Nah, udah beberapa tahun sebelumnya udah ditunda. Iya. Mungkin ini udah COVID-nya sudah menghilang kan. Waktu yang tepat untuk menjalankan turnamen futsal. Oke. Kenapa turnamen futsal? Lalu apakah ada kemungkinan saat anniversary dari UKM olahraga ini untuk mengadakan turnamen di cabang olahraga yang lain? Sangat-sangat berkemungkinan. Wah, ini sangat menarik banget ya Sobat UNH. Ini kan tadi pesertanya pelajar ya. Iya. Kenapa pelajar gitu yang dipilih? Kenapa tidak bersifat umum seperti turnamen yang sebelumnya? Karena kenapa kami memilih pelajar? Karena itu sebagai salah satu ajang promosi kampus. Sebagai sarana untuk Sarana promosi kampus yang mana itulah salah satu kayak guna dari UKM ataupun himpunan, ya salah satunya dengan mereka membuat acara itu bisa secara tidak langsung menjadi itu ajang promosi ya. Betul ya, jadi ajang promosi kampus. Oke, ini sangat menarik banget untuk diikuti oleh Sobat UNH. Tadi kan sudah disebutkan nih Bang, bahwa salah satu persyaratannya itu seorang pelajar gitu. Apalagi selain pelajar itu persyaratan untuk mengikuti turnamen yang selanjutnya? Kalau untuk turnamen selanjutnya itu masih dalam rencana. Mungkin untuk persyaratannya akan didiskusikan lagi. Oke. Jadi pantau terus di sosial medianya UKM olahraga. Oke Bang. Lalu selain pelajar, apa sih yang menarik dari turnamen kali ini? Untuk turnamen waktu anniversary nih, Iya. Yang menarik ya pastinya di situ berbarengan dengan anniversary UKM olahraga yang ke-21 tahun. Dan pastinya memang setiap anniversary kita pasti mengadakan turnamen. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk di futsal. Pasti kita bakal mengadakan juga ke depannya, mungkin bisa di kayak volley, badminton, ataupun cabur-cabur yang lain. Jadi tunggu aja di sosial medianya Tunggu aja, pantau terus. Oke nih, kita bahas setelah turnamen. Bagaimana nih dengan bentar lagi kan mau penerimaan mahasiswa baru nih, pasti banyak nih Sobat UNH mahasiswa baru yang bergabung di Universitas Nurdin Hamzah. Bagaimana sih caranya agar dapat bergabung bersama Abang di UKM olahraga? Untuk bergabung di UKM olahraga pastinya ya dari para mahasiswa baru itu mendaftar di UKM olahraga, dan waktu PKKMB besok pastinya kita akan membuka stand pendaftaran. Dan untuk bisa sampai ke tahap AT atau anggota tetap sebagai pengurus itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dari Caang, calon anggota, kemudian lanjut ke AS, anggota sementara, dan lanjut ke AM, anggota muda, dan baru setelah anggota muda tetap. Ya, lanjut ke anggota tetap. Oke Bang, tahapan itu melalui kegiatan seperti apa yang dilakukan sebelum mencapai menjadi anggota tetap seperti Abang ini? Pertama, kalau dari Caang ke AS itu akan melakukan kegiatan interview. Dari AS ke AM itu kami akan mengadakan Diksar, pendidikan dasar. Oke, lalu terus kalau dari AM ke AT itu kami mengadakan pelantikan. Apakah yang menjadi anggota dari UKM olahraga ini harus bisa olahraga nih? Mana tahu Sobat UNH di rumah tidak bisa olahraga nih, jadi pengen gabung, pengen masuk, tapi tidak bisa olahraga gitu. Gimana Bang? Menarik nih pertanyaannya. Kan sudah jelaskan tadi di UKM olahraga ini tidak hanya terfokus di cabang olahraga. Jadi semisalkan nih ada maba nih dia ini tidak punya nih kayak
kemampuan basic di dalam olahraga. Tetap bisa, karena di dalam olahraga bukan cuma dari segi olahraganya saja yang dipelajari, organisasinya pun di situ kita belajar. Berarti tidak diwajibkan harus bisa olahraga. Nanti bisa belajar lagi di UKM olahraga. Betul. Oke, saya mau tahu kenapa mahasiswa baru harus gabung bersama UKM olahraga? Mahasiswa baru harus gabung di UKM olahraga. Ya. Ini menarik nih. Sedikit perkenalan, untuk di UKM olahraga itu mempunyai dasar kekeluargaan, dan juga dari segi peraturan itu lebih fleksibel, dalam artian tidak harus melulu ke sekre, cuman ya pastinya ketika kita sudah memegang tanggung jawab ya harus kita laksanakan. Dan pastinya ya sangat asik sih dari segi anggota-anggota yang lain, kakak-kakak pengurusnya dan juga dari senior-seniornya. Nah, tadi kan Mbak Sekre nih, saya dengar-dengar Sekre ini sudah menjadi rumah kedua untuk anggota UKM olahraga. Kenapa tuh disebut sebagai rumah kedua? Nah pasti ini menjawab nih, karena kan tidak semua dari anggota UKM olahraga itu yang ada di Jambi. Pastinya ada anak rantau, dan mungkin dari beberapa anggota yang stay di Sekre itu mereka ini jauh nih untuk pulang ke rumah. Jadi ya itu waktu habis kuliah bisa istirahat di Sekre. Lalu tadi kan dibahas kekeluargaannya. Gimana sih kekeluargaan di UKM olahraga ini? Di UKM olahraga itu keluargaannya sangat-sangat kuat, walaupun dari yang dulu, dari pendiri sampai sekarang itu masih terjadi sampai ke generasi sekarang ya Bang ya. Dan juga kami punya kayak kalau ketemu pun kami harus salam. Ya, tradisi kita. Boleh salam. Oke. Lalu bagaimana caranya UKM olahraga ini kan udah lama banget nih, udah 21 tahun. Hal itu pun nggak mudah untuk melewati 21 tahun tersebut. Bagaimana sih untuk cara tetap UKM ini masih bertahan sampai sekarang? Yang pastinya dari setiap senior mereka punya jasa yang besar dalam UKM olahraga. Dan sampai sekarang pun kami masih di backup oleh senior kami. Didukung oleh seniornya ya. Para DPA kami. Iya. Setelah didukung nanti didorong lagi dengan kegiatannya, dibantu. Oke. Dari segi pengembangan dan lain-lain. Bagaimana caranya menjaga rasa kekeluargaan antar sesama anggota gitu? Iya. Yang intinya itu komunikasi. Komunikasinya itu sangat penting, sangat penting untuk menjalin kekeluargaan. Oke. Lalu dalam organisasi kan pasti ada seleknya nih, ada nggak sukanya. Nah, gimana cara abang ini dapat menyatukan anggota yang selek ini sehingga tidak ada banyak masalah gitu? Banyak masalah. Nah, itu paling kami temuin yang siapa yang bermasalah gitu, kita dapat kami selesaikan bersama. Diskusikan. Cari solusi dari permasalahan anggota itu yang selek. Yang intinya kalau di organisasi itu ya ego kita terlatih gitu. Betul. Bisa ngontrol emosional kita. Oke. Baiklah Sobat UNH, wah banyak banget ya yang kita dapat dari perbincangan kita kali ini. Saya ingin berterima kasih kepada Bang Rizky dan Bang Sodri yang telah menjadi narasumber kita pada kali ini. Saya punya satu quotes nih untuk Sobat UNH yang ada di rumah. Quotesnya seperti ini. Start where you are, use what you have, and do what you can. Mulai dari mana kamu berasal, gunakan apa yang kamu punya, dan lakukan apa yang kamu bisa. Jangan lupa terus dukung sosial media kami dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dah.